Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Dan kewajiban kita selaku hamba yang beriman adalah bersyukur atas segala nikmat tersebut. Hadirin, pada video yang kelima ini dengan tema migrasi Ibrahim atau Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ke daerah Hebron atau dulu bernama Kan'an dan sekarang wilayah negara Palestina. Prolog daripada cerita ini adalah dilatar belakangi oleh kelaliman Namrud. Dia berkuasa dengan memaksa masyarakat untuk menyembahnya, sehingga lalu bersetegang dengan Ibrahim. Sampai Ibrahim disiksa, mau dibakar, kemudian lalu Allah perintahkan pada Ibrahim untuk bermigrasi, hijrah dari Babilonia itu ke beberapa wilayah. Pertama ke Irak, kemudian yang kedua ke Hebron atau Palestina sekarang, kemudian ke Mesir, dan nanti juga Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan Ismail waktu itu lahir, perintahkan ke daerah Bakkah atau Mekah, biwadin zar'i ghairi zadi, di wilayah di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan satupun. Hadirin, migrasi Nabi Ibrahim dengan Sarah ke Hebron ini atau ke Palestina itu diawali dengan kondisi kemusyrikan daripada masyarakat yang begitu sangat. Bayangkan kalau mereka itu dipaksa untuk menyembahnya dia, si Raja Lalim itu, dan masyarakat menyembah berhala-berhala itu, bahkan mereka buat sendiri, kemudian mereka jual pada masyarakat. Masyarakat beli, kemudian taruh di dalam tempat-tempat ibadah itu. Sehingga kondisi ini memaksa Ibrahim harus migrasi dari tempat itu, hijrah dari tempat itu, dalam rangka untuk menjalankan dakwah Islam, menguatkan akidah yang oleh masyarakat di wilayah itu diselewengkan, sehingga lalu tujuan daripada Allah memigrasikan Ibrahim, itu menghijrahkan Ibrahim itu dalam rangka untuk menguatkan kembali akidah masyarakat dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah itu sampai di Hebron, kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Mesir. Dan mereka mungkin beberapa tahun di sana, sampai Raja Mesir pada waktu itu menghadiahkan seorang budak wanita yang bernama Siti Hajar. Dan ternyata gadis Siti Hajar itu adalah budak dari Raja Maghrib yang ditaklukkan oleh Mesir pada waktu itu. Jadi Siti Hajar sebagai budak Raja Mesir yang menaklukkan Babilonia, kemudian mendapatkan si gadis dari putra Maghrib itu lalu di bawahnya pulang ke Hebron atau ke Palestina. Sesampainya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah serta Siti Hajar di daerah Kan'an, daerah Hebron atau Palestina, itu berselang beberapa bulan kemudian Siti Sarah itu lalu menginginkan untuk menikahkan Nabi Ibrahim itu dengan budak yang diberikan atau dihadiahkan dari Raja Mesir itu. Akhirnya pada satu ketika niat baik itu disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa demikian? Karena Siti Sarah itu melihat bahwa Nabi Ibrahim itu berdakwah dengan sesungguhnya, tapi dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim.
Berarti kan kesimpulannya menurut Siti Sarah bahwa tidak ada penerus, tidak ada generasi yang untuk melanjutkan misi dakwah itu. Sehingga niat baik Siti Sarah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budak wanita dari Mesir atau putra putri dari Raja Maghribi itu dengan ikhlas, dengan tulus dan semata-mata karena panggilan dakwah. Sewaktu Siti Sarah menyampaikan itu kepada Nabi Ibrahim itu yakin. Sehingga dia menunggu mungkin beberapa kali bisa disampaikan. Dan ternyata Siti Sarah itu menyampaikan dengan sungguh-sungguh secara terbuka dengan hati yang ikhlas kepada Nabi Ibrahim untuk segera menikahi si budak wanita yang didatangkan dari Mesir itu. Akhirnya karena pada saat Nabi Ibrahim itu yakin atas apa yang diinginkan oleh Siti Sarah itu dengan niat tulus itu, lalu terjadilah pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Sehingga dalam pernikahan itu berselang setahun kemudian Siti Sarah itu hamil dan melahirkan ya, putranya yang bernama Ismail itu, yang nanti akan menjadi Nabi Ismail juga, pelanjut daripada misi atau dakwah Ibrahim alaihissalam. Setelah Ismail itu lahir, si Ibrahim itu melihat dari gerak-gerik Siti Sarah yang asalnya dari orang yang ikhlas, semata-mata tulus karena Allah, ya, untuk mendapatkan satu keturunan untuk melanjutkan misi dakwah Ibrahim. Tapi dari hari ke hari itu berubah. Saya kira itu manusia. Kalau ada rasa iri muncul dari Siti Sarah sebagai istri yang sah, ya, terhadap budak yang dinikahi kemudian mendapatkan anak, itu yang jelaskan. Rasa itu pasti secara manusiawi itu pasti akan muncul. Sehingga lalu Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini terjadi, apa solusinya? Sehingga lalu Allah wahyukan atau ilhamkan kepada Ibrahim itu supaya dia dengan Siti Hajar dan dengan putranya Ismail yang baru lahir itu dimigrasikan ke daerah Makkah atau Makkah, di mana wilayah itu wilayah yang sangat tandus, wilayah yang tidak tumbuh satu tumbuh-tumbuhan pun, yang diistilahkan dalam Al-Quran itu biwadin dari gaira zadin zar'in. Jadi tidak ada tumbuh satu tumbuh-tumbuhan pun. Si Ibrahim dan Siti Hajar serta Ismail itu ditempatkan di situ. Indah Baitil Haram, artinya bahwa ternyata tempat itu di sisinya ada atau dekat dengan Masjidil Haram. Ada Ka'bah maksudnya di dalam ayat itu. Sehingga kalau sementara ada beberapa ulama mengatakan bahwa Ibrahim dan Ismail itu pertama kali mendirikan Ka'bah, ternyata dari ayat ini bisa memberikan satu kesimpulan lain, bahwa Ibrahim dan Ismail itu membangun kembali karena Ka'bah itu sudah ada. Ini yang barangkali perlu kita pahami, seperti dari tema dari video yang ketiga kan menjelaskan tentang migrasi Nabi Ibrahim dan Ismail ke Bakkah. Nah, itu pada tahapan yang kedua setelah migrasi si Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah itu ke wilayah Hebron dulu, baru ke Mesir, baru setelah Ismail lahir, lalu Allah perintahkan untuk Ismail dengan bapaknya Nabi Ibrahim dengan ibunya Siti Hajar. Untuk apa? Ya. Jadi tujuannya itu adalah Allah memberikan solusi dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Nabi Ibrahim pada waktu itu. Karena waktu itu Siti Sarah sudah mulai ada muncul rasa iri-iri. Dan itu manusiawi. Sehingga Allah perintahkan dengan hilangnya atau dengan perginya Siti Hajar dengan Ismail dan Ibrahim itu dari Hebron atau di tempat di mana Siti Sarah tinggal, lalu konflik iri hati itu betul pelan-pelan hilang. Sehingga dalam sejarah disebutkan bahwa pada saat Nabi Ibrahim itu datang ke Hebron kembali atau ke Palestina kembali, karena perjalanan itu kan 6 bulan. Dari Hebron ke Mekah 6 bulan, pulang dari Mekah kemudian ke Hebron lagi adalah 6 bulan, berarti 1 tahun. Dan ternyata sejarah mengatakan bahwa pada saat Ibrahim datang di Hebron menemui istrinya Siti Sarah, itu lalu beberapa waktu kemudian Siti Sarah itu hamil. Padahal pada waktu itu Siti Sarah berusia 80 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 96 tahun. Ini kan satu hal yang luar biasa, hal yang mustahil. Tapi secara ilahiyat itu pasti terjadi. Karena kan Allah berkehendak.
Kita dan seluruh isi alam ini kan diciptakan oleh Allah. Karena itu rekayasa Allah apapun pasti akan terjadi bagi kita, dan itu kita tidak akan pernah tahu sebelumnya. Karena usia 80 tahun seorang wanita itu kan sudah lama menopause, dan tidak mungkin akan terjadi pembuahan lagi. Itu menurut kesehatan menurut manusia. Tapi kan menurut Allah kan tidak begitu. Buktinya bahwa Siti Sarah itu ada janin. Barangkali dari aspek yang lain kita melihat bahwa mungkin keikhlasan Siti Sarah untuk merelakan suaminya Nabi Ibrahim nikah itu, lalu Allah memberikan hadiah atau mendampakkan keikhlasan Siti Hajar itu dengan memberikan di rahimnya itu ada keturunan atau janin yang nanti akan bernama Ishak alaihissalam. Sehingga Ishak juga lahir 1 tahun setelah Ismail itu. Kalau Ismail itu 1817, berarti 1 tahun setelah itu Ishak juga lahir di Hebron, dulu bernama Kan'an dan sekarang menjadi wilayah Palestina. Ya, sehingga Ishak tumbuh dan besar di situ. Dan disebutkan dalam sejarah bahwa si remaja si Ishak itu muncul atau menampilkan karakter yang luar biasa, sopan, berakhlak, sosial dalam masyarakat, dan berhubungan dengan siapa saja itu baik. Itu yang ditangkap oleh masyarakat sebelum pada waktu itu terhadap si kecil yang bernama Ishak itu. Cuma perintah mendirikan Baitul Maqdis seperti perintah sama dengan Allah perintahkan pada Ibrahim Ismail mendirikan Ka'bah, itu baru nanti pada saat si Ishak itu mempunyai keturunan bernama Yakub. Ya, itu Baitul Maqdis itu didirikan dengan secara besar-besaran. Nah, sementara pada masa Ishak tumbuh menjadi remaja dan dewasa, itu perintah mendirikan Baitul Maqdis itu dalam hanya sekedar untuk memudahkan masyarakat untuk beribadah di tempat itu. Ya. Jadi Baitul Maqdis yang merupakan di mana ada Masjid Al-Aqsa, merupakan dua masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan ketiga dengan Masjid Nabawi, itu adalah tempat yang memang sangat disucikan oleh umat Islam. Dan bukan umat Islam saja, sekarang ini tempat itu diklaim oleh 3 agama besar. Islam, kemudian Nasrani, kemudian Yahudi. Kalau Islam itu karena memang adalah warisan daripada Nabi Ibrahim dan Ishak. Dan Ibrahim, Ishak atau Yakub itu adalah nabi-nabi Allah menurut pemahaman Islam. Sehingga apa yang mereka dirikan di situ adalah menjadi tempat mulia atau tempat suci bagi orang-orang Islam. Kalau Nasrani mengklaim karena memang wilayah itu ada kota kecil yang bernama Nazaret, dan itu tempat Isa dilahirkan oleh seorang wanita suci yang bernama Maryam. Sehingga orang-orang Nasrani itu mengklaim kalau tempat suci itu juga tempat mereka, suci mereka karena lahirnya Isa Al-Masih itu. Dan kalau Yahudi mengklaim adalah merupakan tempat suci mereka juga karena Yahuda itu bapaknya bernama Yakub. Nah, dan Yakub itu adalah pembawa agama Yahudi ini. Karena agama Yahudi ini diberi nama atau disebahkan dengan nama putra pertama dari Yakub yang bernama Yahuda itu. Jadi sejarah Baitul Maqdis yang diklaim oleh 3 agama besar itu sampai sekarang karena memang itu sejarahnya seperti itu. Ya. Ketika Allah migrasikan Ibrahim dan Ishak, Nabi Ibrahim dan Ishak, yang mereka diperintahkan untuk membangun, di mana Baitul Maqdis sudah ada, sama dengan Ka'bah di Mekah, sudah ada. Nah, kemudian pemugaran dan pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Ishak bernama Yakub atau cucu daripada Nabi Ibrahim itu secara besar-besaran. Nah, ternyata berlanjut kalau kita baca sejarah itu pada saat Daud dan Sulaiman juga mereka memugar dan merehab atau membangun kembali Baitul Maqdis itu pada masa mereka memerintah. Dan dalam sejarah mengatakan Nabi Muhammad diutus oleh Allah juga pernah dikunjungi dan pernah diperintahkan kepada sahabat-sahabat untuk memugarnya atau untuk mengembangkan lebih bagus, dan itu nanti terjadi pada masa Khalifah yang kedua ketika Rasulullah sudah wafat, yaitu Umar bin Khattab. Karena pada saat Umar menaklukkan Palestina, itu lalu Raja Palestina pada waktu itu membolehkan Umar untuk
menguasai wilayah itu, dan disitulah sejarah Umar memugar Baitul Maqdis secara besar-besaran. Ini hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa kesimpulan daripada migrasi ini adalah, pertama kita lihat dari aspek ilahiyat. Jadi proses perjalanan migrasi atau perpindahan Nabi Ibrahim dari satu tempat ke tempat lain itu dalam rangka untuk menguatkan akidah. Ya. Kemudian yang kedua adalah pesan ibadah. Artinya bahwa untuk mendirikan Baitul Maqdis ataupun juga Baitullah atau Ka'bah di Mekah, itu dalam rangka memberikan fasilitas pada masyarakat, pada umat Islam, untuk mereka beribadah dengan sebaik-baiknya dan seleluasanya seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi perjalanan itu ada punya nilai itu ibadah. Dan yang ketiga adalah sosial, barangkali untuk hubungan antara negara-negara Islam dengan negara-negara lain, yang artinya terjalin satu ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah wataniyah yang bisa terjadi dengan kuat, di mana karena ada tempat-tempat peribadatan itu, baik Ka'bah atau baik Baitul Maqdis. Ini hadirin sekalian berbahagia, bahwa dua kesimpulan itu secara ilahiyat bahwa ada akidah, penegakan akidah di sana. Kemudian yang kedua adalah penguatan atau beribadah secara kualitas. Kemudian yang ketiga adalah hubungan sosial antara manusia bisa terjalin lantaran karena dua tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik Islam atau masyarakat dunia pada waktu itu. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.